Roh Kudus-Mu Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini dalam rangka tukar mimbar BPD Jabatara. Saya sudah kedua kali di tempat ini. Ya. Sudah 2 kali tukar mimbar ya. Ini yang kedua. Dan saya bersuka cita buat kesempatan yang Tuhan kasih. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Judulnya adalah ketaatan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa motivasi waktu kita taat? Apa motivasi kita? Waktu Bapak Ibu ibadah hari ini, motivasinya apa? Waktu Bapak Ibu memberi persembahan, taat memberi persembahan, motivasinya apa? Waktu kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, motivasinya apa? Karena ternyata Bapak Ibu, tidak semua ketaatan itu murni. Karena tidak semua ketaatan itu adalah ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ada ketaatan yang palsu. Ada orang yang taat karena apa? Takut dengan ancaman. Takut ada tekanan. Atau sebaliknya, takut kalau saya nggak taat nanti Tuhan nggak berkati. Nah, Bapak Ibu selama ini taat yang mana? Aduh, kalau nggak saya memberi perpuluhan, wah nanti bisnis saya bisa kena obrak-abrik ini gitu. Nanti kalau saya nggak memberi perpuluhan, nanti gimana? Tuhan bisa marah sama saya. Nanti kalau saya nggak mengampuni, nanti dia nggak baik sama saya. Nanti saya nggak punya teman. Apa alasan Bapak Ibu selama ini taat? Waktu kita taat untuk kepentingan diri kita, waktu kita taat kepada Tuhan supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat perkenanan Tuhan, itulah ketaatan level agama. Di dalamnya tidak ada kuasa. Kita sama dengan tidak taat sebenarnya. Karena waktu kita taat itu kita sedang memuja diri kita, bukan memuja Tuhan. Waktu kita taat secara level agama, kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Jadi Tuhan itu bukan tujuan lagi, bukan fokus utama lagi, dia bukan segalanya lagi, tapi Tuhan itu jadi alat buat kita. Bagaimana supaya saya diberkati, bagaimana supaya saya tidak kena hukuman, bagaimana supaya hidup saya bahagia, damai sejahtera. Fokusnya adalah diri kita. Jadi ada satu statement yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita, itulah kejahatan yang dibalut dengan kebaikan. Untuk orang lain saja pun itu sudah kejahatan. Apalagi kita bermaksud memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Wah, ini sudah penyimpangan jauh sekali ya. Ada juga orang yang taat karena ikut-ikutan Pak. Wah, si Anu Pak ke gereja, dia kan Kristen. Masa saya Kristen gak ke gereja? Ikut-ikutan. Bapak Ibu ingat waktu banyak orang gerombolan ikut Tuhan Yesus, pada waktu ada mujizat 5 roti 2 ikan. Wah, rame banget yang ikut Yesus. 5.000 orang lebih. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu ikut aku karena apa? Kamu sudah makan roti, kamu sudah melihat mujizat, dan kamu ingin makan lagi. Mereka ikut Yesus karena kepentingan pribadi mereka sendiri. Makanya pada waktu itu banyak yang mundur, tidak mengikut Yesus. Taat berangkat dari rasa khawatir, rasa takut, maka di dalamnya tidak ada kekuatan. Sesungguhnya Bapak Ibu, apa motivasi kita taat? Beribadah, berbuat baik, mengampuni, melayani, hormat pada orang tua. Itu semua menunjukkan siapa yang kita sembah dalam hidup kita. Siapa selama ini yang Bapak Ibu sembah? Lewat saudara taat, lewat kita melakukan perintah-perintah, aturan-aturan. Siapa selama ini yang kita sembah? Terlihat lewat apa yang menjadi motivasi kita. Waktu motivasi kita supaya saya aman, supaya saya diberkati, sebenarnya Bapak Ibu jangan kaget ya.
Kita waktu motivasinya demikian, kita sedang menyembah diri kita sendiri. Tuhan itu hanya alat buat kita. Kita jadikan dia alat supaya kita aman, supaya kita selamat, supaya kita diberkati. Manusia memang sejak dari awal Tuhan ciptakan sebagai makhluk penyembah. Sejak awal manusia itu Tuhan ciptakan untuk menyembah. Kalau manusia nggak menyembah Tuhan, berarti dia menyembah yang lain. Yang lain itu apa? Pencipta, termasuk diri kita sendiri. Jauh sebelum Adam makan buah pohon larangan, jauh sebelum itu dia telah jatuh dalam dosa. Saat kapan? Saat dia ingin menjadi Tuhan. Iblis bilang, kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan seperti Allah. Wah, Adam berpikir, wah aku kepingin jadi seperti Allah. Itulah yang membawa Adam jatuh ke dalam dosa. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang menyembah ciptaan atau diri mereka sendiri. Makanya tidak ada kuasa untuk kita melawan dosa. Tidak ada kuasa untuk kita untuk taat melawan segala kuasa dosa. Taat supaya disayang, supaya dikasihi, supaya diberkati, mengasihi supaya dikenan, supaya kita masuk surga. Sebenarnya saudara nggak peduli ada Tuhan di surga atau enggak. Karena saudara lebih berpikir untuk diri saudara sendiri. Apa yang saudara sembah selama ini? Siapa yang saudara sembah saat ini? Waktu kita taat untuk keamanan kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri, untuk keselamatan, untuk kepentingan diri kita sendiri, maka ketaatan itu adalah ketaatan yang palsu. Ketaatan yang tidak ada kuasanya. Makanya waktu kita taat seperti ini, kita angot-angotan ya. Kalau bahasa Bogor itu angot-angotan gitu. Kadang-kadang semangat itu taat gitu. Waktu angotnya kumat, nggak taat. Iya nggak? Betul nggak? Tergantung situasi, kondisi, keadaan yang kita alami. Padahal Tuhan bilang, yang percaya kepada dia menerima hidup kekal. Bapak Ibu mungkin berpikir selama ini hidup kekal itu waktu kita nanti di surga, oh itu hidup kekal. Tapi saudara tahu nggak? Sebenarnya hidup kekal itu sudah dimulai waktu kita ada di dunia ini. Saat kapan itu? Saat damai sejahtera kita, saat ketaatan kita tidak tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tidak tergantung pada musim kehidupan yang silih berganti. Tidak tergantung pada suasana hati kita. Siapa yang kita layani selama ini? Kita semua adalah makhluk penyembah. Kalau kita tidak melayani Tuhan yang benar, maka kita sebenarnya sedang melayani Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu itu apa? Ciptaan. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri kan ciptaan ya. Kita melihat akhir-akhir ini ya, mungkin Bapak Ibu melihat ya, next slide. Itu ada Pak Sam, ya udah kenal semua ini ya. Dia tahu nggak hukum? Tahu. Bahkan dia mengajar hukum ya. Memotivasi anak-anak buahnya itu untuk taat hukum, untuk bagus-bagus, baik-baik menjalankan perintah. Tahu nggak dia salah? Tahu nggak dia membunuh orang itu resikonya besar? Tahu. Tetapi kenapa dia tetap membunuh? Kenapa orang tahu bahwa mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu baik, tapi terobos saja? Kenapa? Tahu orang bahwa tidak menaati hukum itu ada risiko yang harus dialami. Membunuh, mencuri, ada risiko. Ya. Ada norma-norma agama masyarakat, kalau kita langgar itu nggak bagus. Tahu tidak baik, tahu ada konsekuensinya. Tahu berat sekali menanggung akibatnya. Tetapi mengapa semakin banyak orang yang melanggarnya? Sebab apa Bapak Ibu? Tidak ada kekuatan untuk melawan dosa. Manusia tidak punya kekuatan untuk mengatasi dosa dengan kekuatan diri sendiri. Makanya sering kita kalah. Tahu nggak baik itu, mengampuni itu nggak baik, tapi tetap aja kita suka untuk membenci. Tetap aja kita suka untuk tidak mengampuni. Tapi mungkin jemaat di sini nggak ya, amin ya. Semua mengampuni, dari wajah-wajahnya itu luar biasa cerah gitu. Ketaatan
untuk kepentingan diri kita sendiri itu berbicara tentang level agama. Itu hanya ketaatan level agama. Ketaatan itu bicara soal buah. Tapi ketaatan yang untuk diri kita sendiri, itu ketaatan yang palsu. Ketaatan itu buah dari apa yang kita percayai. Sedangkan kepercayaan itu, iman itu bicara soal akal. Kalau yang kita percayai itu baik, maka kita tidak betah melakukan yang tidak baik. Amin. Pohon kalau akarnya baik, maka buahnya juga akan baik. Amin. Ngerti Bapak Ibu? Kalau kita mempercayai Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang membenarkan kita, Tuhan yang terima kita apa adanya, maka itu juga yang memancar lewat kehidupan kita. Itu juga yang akan keluar dari hidup kita. Kalau kita salah yang kita percayai, maka ketaatan kita pun menjadi salah. Ada orang-orang yang mengaku bisa mengusir setan. Ada orang-orang yang sudah mengaku kami sudah mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan di zaman Hosea, Yesaya. Mereka taat melakukan persembahan. Mereka taat mengusir setan, mengatasnamakan Tuhan, melayani, mengusir setan, melayani orang lain. Zaman Hosea, next slide ya. Terus ada zaman Hosea itu, kalau Bapak Ibu baca di Hosea, Amos, Yesaya, itu mereka mempersembahkan korban yang apa? Banyak-banyak. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Aku muak dengan persembahanmu. Tuhan justru bilang, aku muak dengan persembahan. Kenapa? Karena mereka memberi hanya taat untuk mereka, kepentingan mereka sendiri. Hanya mungkin ada yang ikut-ikutan, hanya ada mungkin memberi show up supaya orang lihat saya rohani gitu. Mereka taat untuk kepentingan diri mereka sendiri. Makanya di dalam Matius juga 7, Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa Bapak Ibu? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat Kenapa? Bukankah melayani Tuhan itu baik? Bukankah mengusir setan itu baik? Memberi persembahan itu baik? Kenapa Tuhan Yesus ngomong sekeras ini sama mereka? Karena sesungguhnya yang menjadi Tuhan bukan Tuhan sendiri, tetapi yang menjadi Tuhan atas adalah diri mereka sendiri. Karena itu hari ini saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia, karena kita mau melihat dengan benar bagaimana kita memiliki ketaatan yang Tuhan kehendaki. Karena ketaatan, karena kita takut ada hukuman, karena ketaatan hanya sekedar level agama, itu tidak pernah mengubah manusia. Negara mana yang undang-undangnya bagus? Negara mana yang hukumnya sudah bagus? Apakah mengubah orang untuk tidak taat? Tidak pernah mengubah orang. Waktu orang berubah karena takut, diancam, sesungguhnya dia gak berubah. Benar gak? Begitu gak ada ancaman, keluar aslinya. Sesungguhnya waktu orang taat karena ada iming-imingan, sebenarnya dia gak berubah. Perubahannya itu hanya casingnya saja. Perubahannya itu hanya modifikasi perilaku saja. Gak berubah. Tetapi ada yang mengubah kita dari dalam hidup kita. Ada yang mentransform kita dari dalam hidup kita. Itulah perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang menyebabkan Paulus tidak malu melayani Tuhan? Apa yang menyebabkan dia memberikan hidupnya bagi Tuhan dengan segenap hati, bahkan tidak menghiraukan nyawanya untuk memberitakan Injil? Paulus begitu taat memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat di Roma 1 ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Paulus melayani Tuhan all out tidak setengah-setengah. Dia melayani Tuhan tidak menghiraukan nyawanya. Ia meninggalkan statusnya sebagai warga negara Rom. Wah, itu jabatan status yang luar biasa.
Ia bahkan rela dipenjara 1 kali 1. Ia dipukul, ia dilempari batu, alami karam kapal, ia alami keterlanjangan, ia kelaparan. Sesudah mendarat di kapal, dipatuk ular lagi. Put. Mungkin Bapak Ibu waktu ada di sana mungkin berkata ya, Paul, ngenes sekali lah hidupmu ini. Udah telanjang, udah kedinginan, keluar dari kamar dipatuk ular lagi. Malangkarilah nasibmu ini, Paulus gitu. Tetapi Paulus tidak pernah mundur melayani Tuhan. Ia tidak pernah memusingkan apapun tentang dirinya. Bahkan sampai akhirnya kepalanya dipenggal waktu dia ada di Roma. Apa yang menjadikan Paulus setaat itu? Ketaatan Paulus itu bukan tergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Sama seperti manusia. Ketaatannya bukan ketaatan yang palsu. Apa yang mengubah dia sebegitu luar biasa pengabdiannya kepada Tuhan? Bagaimana dengan ketaatan kita selama ini? Ketaatan kita dalam beribadah, apakah kalau hujan itu, aduh hujan ini lebih enaklah tidur di rumah, Tuhan ngerti kok kalau hujan itu dingin gitu ya. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, Tuhan tahu kok kondisiku, udah gak apa-apa, sekali-sekali kita berdosa, nanti tinggal kita minta ampun sama Tuhan, kan selesai gitu ya. Tapi Paulus tidak punya ketaatan yang seperti itu. Kenapa dia punya kekuatan yang luar biasa? Rahasianya ketika ia bertemu Tuhan Yesus di jalan menuju Damsik. Ia bertemu dengan pribadi Injil itu sendiri. Sebab itu dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang dinamakan dengan ketaatan Injil. Kita taat karena kita mengalami Injil. Kita taat karena kita tahu, kita sadar kita ditebus Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa kita. Kutuk, pelanggaran kita, dosa kita sudah ditanggungnya 2023 tahun yang lalu. Kalau dia sudah begitu mengasihi kita, memberikan anaknya yang paling berharga, adakah alasan kita untuk tidak memuliakan Tuhan lewat hidup kita? Makanya hukum, aturan-aturan, atau berkhotbah yang mengiming-imingkan atau khotbah yang menakut-nakuti saudara, itu tidak pernah bisa mengubahkan. Seminar yang bicara tips-tips, langkah-langkah diberkati, langkah-langkah jadi anak Tuhan, seminar keluarga tentang bagaimana keluarga bahagia, tips-tipsnya, itu hanya bertahan paling 2 bulan aja, udah hebat itu. Bener kan? Udah 2 bulan lupa, kita gak punya kekuatan. Karena seminar, tips-tips tanpa Injil tidak pernah bisa mengubahkan. Kan tuh saya berdoa, Gereja Baptis Getsemani selalu menjadi gereja yang berpusat pada Injil. Amin. Karena Injil lah yang mengubah. Injil lah yang memberi kita kekuatan untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Injil lah yang memampukan kita untuk melawan kekuatan dosa. Ketika Injil diberitakan, apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengubah, mentransformasi hati dan kehidupan kita. Waktu Injil diberitakan, ada kekuatan Allah yang bekerja, yang melampaui segala keadaan manusia. Dan itulah yang akan mengubah kita. Makanya waktu murid-murid, ada 2 murid Yesus yang berjalan menuju jalan Emmaus, mereka bertemu dengan seorang pribadi, sebenarnya itu adalah pribadi Yesus, tapi mereka nggak kenal. Tapi waktu Yesus menjelaskan tentang dirinya, apa yang terjadi? Hati kedua murid itu dikatakan di dalam
Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Waktu kita mendengar Injil pribadi Yesus, itulah yang membuat hati kita berkobar-kobar. Amin. Jadi Bapak Ibu, waktu kita galau, jangan lebih memilih nonton film Korea. Jadi hatinya melo kan. Pilihlah dengar Injil. Ada kekuatan yang luar biasa membuat hati kita berkobar-kobar. Makanya kalau orang yang sudah hidupnya itu dikuasai Injil, pasti mukanya itu berseri-seri. Coba lihat samping kirinya, samping kanannya, berseri gak? Kalau kurang berseri-seri berarti harus dengan Injil ya. Lebih banyak lagi ya. Jadi banyak orang Kristen, Bapak Ibu, saya temukan di luar sana, di sini mungkin enggak ya. Persoalan utama, persoalan yang paling penting adalah banyak orang Kristen tidak mengerti Injil. Mereka berkata mereka mengerti Injil, tapi waktu saya berbicara kepada mereka, mereka tidak mengerti apa itu Injil. Injil itu hanya sekedar konsep. Injil itu bukan konsep. Injil itu bukan sekedar informasi, tapi Injil itu adalah pribadi, tentang pribadi yang harus kita kenal. Banyak orang meyakini mereka supaya selamat itu percaya Injil tapi plus perbuatan. Kalau begitu, untuk apa Yesus datang ke dunia? Ketika kasih Allah tergantung pada perbuatan kita, ketika semua baik-baik saja, saudara akan berkata, itu karena saya rajin ibadah. Itu karena saya rajin perpuluhan, rajin melayani Tuhan, rajin mengasihi sesama. Mungkin saudara taat dalam hal ibadah, memberi perpuluhan dan mengasihi sesama. Tapi pada waktu itu, pada waktu yang sama, kita jatuh dalam dosa kesombongan. Kita jatuh dalam sindrom better than. Kita merasa lebih baik. Semuanya karena anugerah. Injil itu bicara tentang anugerah Tuhan. Dia sudah menyelamatkan, Dia sudah menebus, menjamin keselamatan buat kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan anaknya. Bukan karena usahamu, tapi karena usaha anaknya. Semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya, bisa percaya Yesus pun itu karena anugerah. Ya. Jadi Injil itu bukan sekedar konsep, tetapi Injil itu mengenai seorang pribadi yang harus kita kenal, yaitu pribadi yang telah menyelesaikan segala persoalan kita dan telah memberi kita kemenangan terbesar di dalam hidup kita. Persoalan terbesar kita apa? Dosa. Dosa kita sudah ditanggung. Hukuman kita sudah ditanggungnya. Jadi hukuman kita bukan ada di depan kita, Bapak Ibu. Hukuman kita ada di belakang kita. Amin. Sehingga kita yang ada dalam Kristus tidak lagi dikuasai dosa. Memang kita berdosa, tapi dosa tidak akan pernah menguasai orang-orang yang hidup di dalam Injil. Amin. Motivasi untuk kita taat lahir dari hati yang mengalami Injil. Jika Tuhan mengasihi kita, kasih itu yang memampukan kita mengasihi sesama. Jika Tuhan sudah melayakkan kita, kebenarannya itulah yang memampukan kita untuk melayani Dia. Jika Tuhan sudah menerima kita, penerimaan Tuhan itu pun yang memampukan kita menerima orang lain apa adanya. Karena manusia itu tidak ada, kalau kita tidak mungkin bisa memberi dari apa yang kita tidak punya. Tapi waktu kita ada di dalam Injil, kasih, penerimaan, kebenaran, kebaikan, semua Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi, melayani dalam kesetiaan, kesungguhan. Mengasihi dari kelimpahan. Waktu kita menerima Injil, kita akan mengasihi dari kelimpahan sorga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka ini yang tadi kita lihat ya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara, ya. Makanya waktu Bapak Ibu mendengar Injil, ya, hati kita itu berkobar-kobar. Hati itu semangat. Tadinya ngantuk, nggak ngantuk lagi kan. Kenapa? Seperti Tuhan memanggil domba-dombanya. Injil itu
adalah suara gembala yang akan menuntun kita ke air yang tenang dan berumput hijau. Semua Alkitab ini sebenarnya isinya Injil. Kalau Bapak Ibu lihat Alkitab yang kita miliki, ada 66 kitab, ada 40 penulisnya, ditulis dalam 3 bahasa, di 3 benua, dalam 13 negara, ditulis dalam range waktu 1500 tahun. Tetapi isinya adalah satu. Isinya apa? Menjadi satu kesatuan, mahakarya, satu tema sentral, karakter dan sifat Allah. Berbicara tentang rencana penebusan bagi umat manusia, tanpa kontradiksi antara satu ayat satu dengan yang lain. Semua berbicara tentang apa? Yesus Kristus. Perjanjian Lama itu bicara tentang antisipasi kedatangan Kristus. Kitab Injil itu apa? Iya, betul. Perwujudan dari karya Kristus. Kisah para rasul itu, ya, surat-surat para rasul maksudnya. Pekerjaan Roh Kudus. Surat para rasul itu penjelasan siapa Kristus. Kitab Wahyu, pemerintahan Kristus. Alkitab kita ini berbicara tentang Injil. Bukan berbicara tentang aturan-aturan yang harus kita taati. Bukan saja tentang berkat-berkat yang akan kita terima, tetapi semuanya berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Karena kalau kita ada dalam pribadi Yesus Kristus, berkat itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Berkat itu otomatis. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang mengejar berkat, tapi aku yang memerintahkan berkat-berkat turun atas kehidupanmu. Kapan itu terjadi? Saat kita ada dalam Yesus. Sebab waktu kita ada dalam Yesus, kita adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan anaknya. Kalau kita dibenarkan, layak nggak diberkati? Pasti layak. Layak nggak dipelihara Tuhan? Layak nggak dibela Tuhan? Layak nggak disertai Tuhan? Semuanya dilayakkan buat kita. Makanya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah Kristus yang telah melakukan segalanya bagi kita. Bukan hanya keselamatan, segalanya. Keselamatan di dalam Roma 1 ayat 16 tadi bukan hanya keselamatan kita nanti masuk surga, enggak. Keselamatan dari segala situasi keadaan. Dalam bahasa Inggris itu lebih lengkap ya. Dia menyelamatkan kita, to make well, ya. Dia menyelamatkan kita, to rescue from danger. Itu semua menggambarkan bahwa solusi yang kita perlukan dalam hidup kita adalah Injil. Injil yang menjawab setiap kebutuhan kita. Injil berbicara tentang melakukan segala, tentang Yesus yang melakukan segalanya buat kita, sehingga kita hidup karena kita tidak lagi hidup dengan usaha kita. Mungkin Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu berkata, oh kalau gitu Pak, kan Tuhan sudah menganugerahkan kita keselamatan. Tuhan sudah menerima kita, Tuhan sudah mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita. Kalau begitu kita nggak perlu taat dong Pak. Besok-besok kita ongkang-ongkang kaki aja, nggak mau taat lah melakukan apapun. Nah, Injil tidak menentang usaha manusia, tetapi menentang mental jasa. Ya tadi saya bilang ya, better than tadi. Kalau kita justru punya pengertian seperti itu, yang kita percaya bukan Injil Allah, tapi Injil dalam pengertian kita. Makanya kita nggak akan juga mengalami rencana Tuhan ya, dengan ketaatan itu. Tadi dikatakan bukan Injil memiliki kekuatan Allah, tetapi dikatakan atau tidak dikatakan Injil menghasilkan kekuatan Allah, tetapi dikatakan Injil kekuatan Allah. Bukan sekedar membuat orang baik menjadi baik atau orang jahat menjadi baik, tetapi menghidupkan kembali manusia seutuhnya lewat menggantikan kematian kita. Waktu kita berbuat baik bukan mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi karena sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Inilah rahasia kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita taat bukan lagi untuk fokus sama diri kita, tapi kita taat karena hati kita, hidup kita dipenuhi oleh semua yang baik dari Tuhan.
Jadi bagaimana caranya kita supaya kita mengalami Injil? Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terhilang, manusia yang terhina. Alkitab katakan kita sekalian, ya, kita sekalian itu digambarkan seperti kain, maaf kata, pembalut wanita. Kita itu sekalian sesat seperti domba. Nggak tahu jalannya sendiri, nggak punya kekuatan. Domba itu kalau udah sesat udah pasti mati. Ya. Makanya waktu manusia tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang terlemah, yang terhilang, yang terhina, dia nggak mungkin bisa terima Injil. Karena apa? Dia masih menggantungkan hidupnya kepada perbuatannya. Dia masih menggantungkan hidupnya pada usahanya. Di dalamnya tidak ada kekuatan. Apa rahasia kita supaya menerima Injil? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya kejahatan dosa kita. Yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya kejahatan dosa kita, kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggunya. Kita perlu dan kita harus menyadari kita lemah, kita rentan, kita adalah orang sesungguhnya yang terhilang, terhina. Makanya waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 3 perumpamaan di sana. Anak yang hilang, itu yang terhina, itu yang Tuhan tunggu. Lalu dirham yang hilang, sebenarnya sepeser dirham gak berharga, tapi dicari oleh wanita itu. Lalu ada domba yang terhilang. Karena Tuhan mau kasih tahu kepada kita, yang Tuhan nanti-nantikan adalah orang yang menyadari dirinya terhilang, terlemah, dan terhina. Injil, ya, itu bicara tentang perbuatan, tentang akar, ya. Sedangkan perbuatan itu bicara tentang buah, ya. Waktu kita mendengar Injil, kita akan tahu bahwa ini adalah tuntunan Tuhan buat kita. Waktu kita mendengar Injil, itulah akan mengubah hidup kita. Karena Injil beda dengan aturan-aturan, beda dengan hukum Taurat. Tuhan bilang, ya, di dalam Yeskiel, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang apa, Bapak Ibu? Hati yang taat. Di zaman Yeremia, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, waktu kita menerima Injil dalam hidup kita, hukumnya tidak seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukumnya di luar. Tetapi hukum Injil, hukumnya di mana? Di hati. Makanya hukum Taurat itu selalu berkata apa? Jangan, 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 jangan. Kita dituntut. Maka Alkitab katakan terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nggak akan pernah bisa membuat kita sempurna. Tetapi beda dengan Injil. Tuhan sudah nubuatkan di zaman Yeskiel, di zaman Yeremia, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hukumnya tidak di luar, tetapi di hati, di dalam hati kita. Terhadap dosa, kita tidak perlu lagi dihardik, tidak perlu lagi di-warning. Tapi kita berkata, kalau hukum Taurat tadi kan jangan, jangan, jangan gitu ya. Tapi Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hukumnya di hati. Kita berkata kepada dosa apa? Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Perubahannya murni dari dalam diri kita. Bukan karena iming-iming, bukan karena ditakut-takuti, tetapi lahir dari hati kita. Makanya hukum Taurat, PS agama, ya. Hukum Taurat atau agama itu dan Injil tidak sama, ya. Tidak pernah sama. Injil lah yang bisa mengubah manusia. Agama nggak pernah bisa mengubah agama. Bagaimana kekristenan Bapak Ibu selama ini? Apakah hanya level agama yang selalu digerakkan oleh iming-iming, digerakkan oleh berkat? Makanya tidak jarang ya kalau Bapak Ibu lihat di YouTube,
itu pengkhotbah yang mengiming-imingkan berkat. Wah, itu laris. Benar nggak? Wow, kamu akan diberkati gitu ya. Atau yang nggak disukai biasanya yang mewarning ya, yang menakut-nakuti. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, nggak kasih buah sulung, hati-hati. Sepanjang tahun 2023 bisnismu nggak bisa Tuhan jaga gitu kan. Itu semua agama, Bapak Ibu. Kekristenan seperti itu level agama, tidak ada kuasa di dalamnya. Pada waktu kita merasa aman, semuanya baik-baik saja, kita akan kembali ke tabiat dosa. Tetapi waktu kita mendengar Injil, menerima Injil dalam hidup kita, ketaatan kita bukan lagi dari luar, bukan dari ancaman, bukan dari iming-iming, dari dalam hati kita. Aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menyerahkan. Kita tidak pernah bisa membendung kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pasti otomatis mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita tidak pernah bisa menahan tangan kita untuk memberi. Kenapa? Kita sadar bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Kita sadar kita diberkati untuk menjadi berkat, maka tangan kita mudah untuk memberi. Jangankan memberikan perpuluhan Tuhan, hidupku aku kasih sama Tuhan. Jangankan 1-2 jam di gereja Tuhan, setiap waktuku aku mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Itulah Injil. Seorang pengkhotbah teolog Timothy Keller berkata, Injil bukan hanya A, B, C, tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara ada rindu pertumbuhan, ada perkembangan di dalam saudara mengikut Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat penegakan kerajaan surga lewat keluarga saudara, lewat pekerjaan saudara, lewat hidup saudara, hiduplah oleh Injil. Dulu saya berpikir Injil itu hanya untuk orang yang belum ada di gereja. Dulu saya berpikir Injil itu hanya buat orang yang belum Kristen. Tapi sesungguhnya Injil itu buat kita setiap hari. Buat kita yang sudah mengaku percaya Yesus. Ketaatan Injil sebagai akses buat kita, buat Yesus menjadi waktu kita mendengar Injil, kita mengerti bahwa Yesus menjadi diri kita supaya kita bisa menjadi dirinya. Lewat Injil, itu adalah sebuah akses buat kita untuk kita menjadi bisa seperti Tuhan. Ya. Kita harus memberitakan Injil ya. Makanya seorang Martin Luther pernah berkata, ya, aku harus memberitakan Injil setiap hari kepada diriku sendiri. Itulah sebabnya betapa penting kita mendengar Injil, bahkan memperkatakan Injil setiap hari kepada diri kita, supaya Injil itu bukan hanya sekedar konsep, tetapi Injil itu menjadi kehidupan buat hidup kita. Karena Injil mengubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Waktu kita taat karena Injil, itulah ketaatan yang memuliakan Tuhan. Itulah ketaatan yang menunjukkan bahwa saudara menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana selama ini ketaatan kita? Apakah gampang berubah? Apakah saudara selama ini gampang berpaling? Ketaatan kita tergantung situasi, kondisi, keadaan. Ya. Yang sering sekali, bahkan mungkin ketaatan kita selama ini sering sekali membuat kita sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Atau justru membawamu dalam dosa kemunafikan. Karena kepingin dilihat sebaik orang lain tapi gak mampu, akhirnya kita membangun kemunafikan. Apakah ketaatanmu selama ini justru membawamu kecewa, membawamu menjadi orang yang bersungut-sungut? Kalau kita memiliki ketaatan Injil, kita akan memiliki ketaatan yang sesungguhnya. Mau orang puji kek, mau orang akui kek, kita gak terpengaruh. Kita punya satu kebenaran dalam diri kita. Emang saya taat supaya kamu puji. Emang saya taat supaya kamu akui. Saya taat karena kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup saya. Amin. Tapi waktu kita memiliki ketaatan tanpa Injil, kita hanya ketaatan level agama, taat untuk kepentingan kita, taat untuk kepentingan pribadi kita. Ketaatannya tampaknya baik, tapi itu hanya casingnya doang. Ujungnya akan berujung kutuk.
seperti ketaatan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hidup dalam kemunafikan. Waktu ada orang gak taat, mereka menghakimi. Makanya gereja yang level agama suka menghakimi gitu. Gak bisa masuk orang berdosa. Waktu ada orang yang melanggar dosa, gak ditemenin. Tapi di sini gak ya, karena sudah hidup dalam Injil. Ketaatan orang Farisi, ahli Taurat itu di situ ya, menghakimi dan hidup dalam kemunafikan. Makanya digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti kubur yang dilabur putih. Ketaatan tanpa Injil menjadikan kita angot-angotan, suam-suam kuku, Kristen tomat ya, kadang tobat, kadang nggak tobat ya, kadang nggak tobat. Tetapi ketaatan Injil kita akan tidak dikuasai oleh iri hati. Waktu kita melihat orang lebih taat dari kita, ya, kita termotivasi. Kalau dia bisa, kalau dia Tuhan berkati, saya pun bisa Tuhan pakai. Waktu kita melihat orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hati kita tidak menghakimi lagi. Justru hati kita apa? Berbelas kasihan. Tuhan, sudah lama Bapak Sianu itu ke gereja Tuhan, tetapi ternyata dia hidup dalam dosa. Kita nggak menghakimi lagi, tapi kita berdoa, kita punya belas kasihan. Pakailah aku Tuhan, supaya aku bisa membantu, menolong dia kembali dalam jalan Tuhan. Tidak bermegah karena perbuatan kita. Bahkan waktu kita melakukan sesuatu, kita nggak dipuji, kita nggak dihargai, kita nggak berubah kesetiaan kita, ketaatan kita. Kenapa? Karena ada pribadi yang jauh lebih besar yang menghargai kita. Taat sebagai ungkapan syukur karena apa yang telah Ia selesaikan bagi kita. Waktu kita taat level Injil, kita taat karena ungkapan syukur. Waktu kita berdoa pun, waktu kita menghidupi Injil, menerima Injil, mengerti, mengalami Injil dalam hidup kita, semua lensa kita, pandangan kita diubah oleh Tuhan. Waktu kita berdoa, kita tidak terus berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, berkati keluargaku. Tidak berpusat pada diri kita sendiri. Lensa Injil akan mengubah kita. Karena seringkali orang berdoa kayak memaksa Tuhan ya. Tuhan, kalau Tuhan gak berkati, ya udah aku gak mau lagi melayani Tuhan. Itu bukan ketaatan Injil, itu bukan doa orang yang sudah mengalami Injil gitu. Tuhan, tolong Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni. Tuhan itu udah bilang kok, aku mengampuni. Dia datang untuk mengampuni dosa. Tuhan, jawab dong doaku Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan gak bisa lagi jawab doaku. Biar aku naik Tuhan, aku yang akan jawab doa-doaku gitu. Doa kita akan berubah ya. Waktu kita mengalami Injil, doa kita berubah. Tuhan, bawa aku untuk mengenal Engkau. Mampukan aku Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan, mampukan aku untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Pakailah aku Tuhan, pakailah keluargaku. Aku mau ketika aku bekerja di tempat ini Tuhan, aku mau menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Biar nyata kasih-Mu, biar nyata kebenaran-Mu lewat hidupku. Pada waktu itulah saudara akan melihat apa yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan buat hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, itu Tuhan kerjakan buatmu. Bukan kamu yang mengejar berkat, tapi akulah yang mengutus berkat-berkat di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ada kesempatan yang indah saat ini untuk kita datang pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Apakah selama ini yang menjadi motivasi ketaatan saudara? Apakah karena takut tidak diberkati? Apakah supaya saudara disayang Tuhan? Ketahuilah saudara, ketika saudara menerima Kristus, Dia sudah sayang kepada saudara. Dia sudah mengerjakan berkat terbesar dalam hidupmu. Dia telah menyelesaikan segala persoalan kita. Sehingga hari ini kita taat.
Kita menaati Tuhan karena apa yang Ia telah kerjakan buat kita, bukan supaya Ia mengerjakan buat kita. Kalau Tuhan sudah memberi hidupnya, memberi yang terbaik dari dirinya, nyawanya sendiri, anaknya Dia berikan. Maukah saudara memberi hidupmu buat Tuhan? Kalau Bapa sudah memberikan yang terbaik, masih beratkah saudara untuk melayani Tuhan dengan setengah-setengah? Kalau Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita, tega gak kita melayani Tuhan dengan setengah hati? Jika Yesus sudah menyucikanmu dengan darahnya, masih betahkah engkau hidup dalam lumpur dosa? Kalau Dia sudah memberikan perhatian, penghargaan, penerimaan, kasih yang terbesar, bisa gak saudara membenci, menolak, mengabaikan saudara? Biar mulai hari ini Roh Kudus menuntun kita semua untuk taat, memiliki ketaatan Injil, taat karena Injil. Ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan sorgawi yang akan memampukan kita taat dalam setiap musim kehidupan kita, taat dalam segala keadaan, sehingga hidup kita memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu boleh berdiri, berdoa pribadi lepas pribadi. Ini waktu yang indah untuk saudara mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Singer akan menaikkan pujian ini. Dan Bapak Ibu semua, saya mengajak untuk berdoa, melihat, biarkan Roh Kudus mengoreksi hidupmu, biarkan Roh Kudus menuntun engkau dalam terang kebenaran. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Amin.